semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan videografi. Dan kali ini kayak yang kalian udah bisa lihat di sini, gue kedatangan sebuah produk dari Aputur. Dan kalau kalian ngikutin update-update terbaru soal produk-produk videografi, kalian pasti tahu Aputur baru aja ngeluarin beberapa lighting. Ada yang panel P60C dan P60X dan ada yang lighting COB juga yang ukurannya kecil banget. Gue lupa namanya ya. Nah, di sini kita kedatangan untuk LED panelnya. Jadi ini sangat menarik banget karena sebelumnya kita berita-berita Aputur kayak Nova dan Lightstorm 1200D itu kayaknya nggak mungkin banget gitu kita, karena itu produk yang sangat profesional dan sangat mahal. Nah, di sini kita kedatangan yang lebih pas gitu untuk penggunaan YouTube karena ini adalah panel Aputur Amaran. Jadi kalau kalian nggak tahu, yang kemarin itu yang agak mahal itu Lightstorm gitu. Mereka tidak menggunakan kata-kata Amaran dan memang yang cukup budgetnya dari Aputur itu biasanya menggunakan kata Amaran atau menggunakan branding Amaran. Dan fun fact, kita dulu juga pakai Aputur Amaran yang panel dulu zaman masih di apartemen. Cuman tuh kalau nggak salah adapternya ketendang Eko ya. Ketendang Eko apa ketendang siapa ya? Tapi ya itu pokoknya kita dulu pakai dan itu salah satu lighting yang worth it juga, dan sekarang mereka udah berevolusi, harusnya jadi lebih mantap lagi. Dan harganya sih kayaknya nggak kayak yang waktu itu juga sih sebenarnya. Gitu. Nah, di sini kita kedatangan panel Aputur itu apa yang itu? P60X dan juga P60C. Lalu kita dapat grid untuk softboxnya, tapi gridnya di luar ya, nggak di dalam sini, agak aneh. Kalau misalkan kalian beli kayak gini mungkin gridnya kayak terpisah juga, nggak tahu juga. Tapi ya ini kita kedatangan dua Amaran P60C dan juga P60X. Perbedaannya setahu gua, dia kardusnya sih nggak berbeda jauh ya. Yang ini kayak lebih panjang, yang ini lebih ke atas gitu kan. Dan perbedaannya yang satu dia bicolor dan yang satunya dia RGB. Dan gue sangat excited karena satu-satunya LED panel besar kita yang RGB so far cuma sih ini doang, GVM ini. Dan sekarang kita mau cobain dari Aputur. Familiar kah? Tasnya bener-bener tas Amaran dari dulu kita. Oh, ini dia dapat gridnya. Kenapa ada yang di luar? Oh, ini pasti kerjaan orang yang ngecek-cekinnya nih. Ini kayaknya harusnya ada di dalam karena ini ada di dalam yang barusan. Jadi yang ini kayaknya udah di luar dan mereka lupa gitu kan. Tapi ini familiar buat temen-temen yang pakai Amaran juga dulu itu namanya ada 526 sama Amaran 612 kalau nggak salah. Nah, kita pakai salah satunya juga dan ya, ini cukup mengingatkan gua gitu. Memang mereka selalu datang dengan packaging yang menarik gitu. Amaran, kayak rapih banget. Jadi tasnya simple, nggak hard case gede juga. Walaupun mungkin beberapa orang lebih prefer hard case, tapi ini lumayan oke juga gitu. Dan dia untuk perkabelannya kesimpan dengan baik. Ini ada adapter-adapternya, nanti kita pakai. Dan untuk lampunya dia ada di sisi belakang. Dan dibanding Amaran yang dulu kita pakai ya, jauh ya. Walaupun di sini dia masih terasa plastik, memang tidak seperti jajarannya Lightstorm, tapi tetap tampangnya tuh udah mewah banget gitu, keren banget. Nah, ini dia yang bicolor ya, dan kita bisa lihat individual LED-nya. Cuma dia kayaknya agak naik turun gitu ya. Tapi memang biasanya kalau lightingnya Aputur gitu sih, gue juga nggak ngerti kenapa. Mungkin ada satu engineering yang membuatnya seperti itu biar nggak terlalu panas atau gimana, jadi nggak dibikin sejajar. Tapi ya itu, ini juga tombol-tombolnya nih berasa mewah banget, kalian bisa lihat ya. Tapi dia nggak clicky, feel-nya smooth. Tapi tombol juga, ini juga ada tombol-tombol. Lalu dia bisa pakai NPF baterai dan di sini pakai 2 buah. Dan dia buat locking NPF-nya di sini ya, ada tombolnya. Kalau dulu itu Aputur kayak ada tombolnya tuh di sini, kita sambil pencet, sambil baterai kita tarik, atau di sinilah di atas gitu, prek gitu, agak repot. Nah, di sini dia pakai tombol aja, jadi cukup lebih oke. Dan kalian bisa lihat di sini ada ruang kipas ya. Tuh, jadi dia udah menggunakan active cooling system juga. Cuma di sini yang menarik, untuk sebuah panel dia buat kita membuatnya jadi soft kan agak susah ya. Apalagi kalau yang RGB, yang soft itu cuma si Nova. Gue pernah bahas juga Nova 300, Nova 600 yang baru keluar. Nah, di sini
Dia, jadi lihat guys. Sangat menarik. Nanti kita pakein ketika sudah kita pasang di light stand, tapi kita buka dulu yang versi RGB-nya. Harganya juga beda ya, setahu gua yang ini nih, yang dual atau bicolor doang. Ini sekitar $250 harga di luarnya ya, memang agak lebih mahal dari Amaran yang dulu kita pakai. Tapi ya, secara produk juga lebih mateng gitu kan. Dan yang ini dia $350 kalau nggak salah. Dan kita lihat masih sama, pasti adapternya ditaruh di depan. Lalu kita lihat lightingnya. Iya dia lebih berat guys, dan lebih berat parah, kacau juga. Rasanya padat banget yang ini, ganteng banget. Dan nih dia pakai 2 baterai NPF juga, dan kalian bisa lihat kipasnya ada 2 sekarang di sini. Dan bobotnya beda banget terasa, dan kalian bisa lihat depannya juga agak beda ya. Dia ada kayak lapisan frosted white-nya gitu, tapi kita masih bisa lihat individual LED-nya dan lebih heboh ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Dan ukurannya juga beda ya, kelihatan. Gitu. Jadi, yang ini kayaknya ganteng parah nih. Kita sambil pasang aja ke light stand. Dan ya ini penggunaannya, kalian juga bisa lihat, kalian bisa pakai umbrella di sini. Kalau kalian nggak memilih pakai si softbox ya, kalian bisa pakai umbrella, colok ke sini. Dan di reviewnya Gerald Andon sih, kalau pakai umbrella cahayanya akan lebih soft. Dan itu masuk akal karena kalau di sini, kalau kita pakai ini nih, dia light surface-nya ya cuma segini, sehingga gambarnya bakal lebih kontras gitu, cahayanya terkonsentrasi di sini. Sedangkan kalau kita pakai umbrella, light surface-nya agak lebih besar gitu, sehingga biasanya menghasilkan cahaya yang lebih soft juga. Tapi ya itu, kita pasang dulu mungkin adapternya buat ngedemoin dulu aja. Ini bisa digantung juga nih, asik. Kelihatan nggak? Liatin merah-merahnya. Nah, jadi dia gitu, dan dia ngelok, langsung asik banget. Sekarang kita akan tes gini, mungkin kita pamer dulu ya. Secara spesifikasi mereka berdua maksimum outputnya itu gua kira 60 watt, tapi ternyata gua lihat di B&H spesifikasinya mereka itu maksimum outputnya adalah 78 watt. Jadi masing-masing nih suplai daya yang dijadikan cahaya gitu, powernya itu menggunakan power 78 watt. Yang secara signifikan harusnya lebih kenceng dari GVM ini yang wattnya cuma 40 watt. Tapi balik lagi di sini kita nggak usah bahas harga ya, harganya memang jauh gitu. Tapi gue expect harusnya dia punya output RGB yang jauh lebih dahsyat. Kita akan coba. Nah, ini dia udah nyala. Dan orang sih banyak bilang ini bakal jadi salah satu opsi budget dari Aputure Nova. Kalau kalian nggak tahu, Nova itu RGB yang gede dan itu kenceng banget buat produksi. Dan kita coba kalau dia, kita ubah ke RGB juga. Kita coba lawan dengan GVM ya. Ini gel. Oh, oke. Hue saturation. Oke, dan ini di 50%. Kita lihat ya, ini hijaunya 100%. Si GVM, lalu ini warna merah di 50%. Sekarang kita lihat. Dan ini pada lebih deket ya. Atau kita giniin. Ya jauh berbeda gitu ya. Jadi secara spek aja udah kelihatan gitu, 40 watt, ini 78 watt, alias hampir 80 watt atau hampir 2 kali lipatnya. Dan ini di mode RGB. Jarang banget kita dapat lighting RGB dengan power yang sekuat ini emang. Dan kita coba ganti warnanya ya. Kasih lihat dari belakang, kasih GVM 100%. GVM 100% warna hijau. Nih kalau gue gini hijaunya masih ada tuh ya. Dan ini 100% warna biru. Dan kalian lihat di background hitam, sebenarnya masih bisa kelihatan hijau sedikit di sini. Tapi, nah kalau kena bayangan tuh ya, jadi nongol perpisahannya. Tapi, ya itu dia. Jadi
Dari situ aja udah kelihatan gokilnya. Dan oke, sekarang kita udah bandingin dengan yang ini, udah ketahuan powernya sebesar apa. Ini sebenarnya nggak perlu dimatiin juga sih. Tapi nih, begitu birunya nggak ada, dia lumayan lah. Dia memang selalu bantu produksi kita juga gitu kan. Dan dia yang paling kuat RGB sebelumnya di ST Media. Lalu sekarang kita akan coba lighting yang bicolornya. 70 watt itu gede loh, karena lighting COB itu banyak yang pakai 60 watt ya. Godox SL60 tuh 60 watt. Dan ini 78 watt. Walaupun namanya jadi nggak nyambung ya, padahal namanya tuh 60. Cuma dia wattnya sampai 78 watt. Ini kita bisa atur dia jadi agak warm atau lebih ke cool gitu kan. Dan ini intensitas 50%. Kita coba agak cool aja, 5600 daylight. Kita coba kencengin ke 100%. Oke. Itu kenceng buat sebuah lighting panel. Ini kenceng banget 100%-nya. Dan tapi itu dibutuhkan karena kalau kita pasang ini terutama, kita coba ya. Nah, masangnya juga dia gampang. Jadi dia gini nih. Ini tinggal dikaitin aja nih. Karet-karet ini. Oke, dan sekarang kalian punya sebuah panel dengan cahaya yang soft gitu, menggunakan softbox. Tapi ya itu, karena dia softboxnya mungkin surface-nya nggak terlalu gede, ya cahayanya soft gitu. Cuman ya karena surface-nya nggak terlalu besar, masih ada bayangan-bayangan tuh. Maksudnya sifat cahaya masih lumayan direct gitu. Masih ada bayangan-bayangan yang agak terlalu keras gitu. Dibandingkan kita pakai surface yang lebih gede, kayak softbox kita di sini. Atau kalau kalian pakai umbrella gitu kan. Tapi ya balik lagi, ini nice to have juga. Dan balik lagi, kalian lebih prefer seperti apa itu tergantung karakter gambar yang mau kalian ciptakan. Atau yang ini kita jadiin lampu utama sekarang buat syuting ya. Sebenarnya untuk lampu utama juga dia sebenarnya nggak ini banyak ya. Coba kita lihat. Cuma dia cahayanya sih kayaknya agak keras ya. Dan memang intensitasnya juga tinggi ya. Tapi ini gimana? Ini berapa persen? Ini 17%. 17%, oke. Ini tapi balik lagi surface-nya tuh kecil. Mungkin kalau kita pantulin ke si surface-nya softbox yang di atas gua ini, yang di atas dia, cahayanya mungkin akan lebih natural lagi gitu karena surface-nya bakal makin gede. Tapi nggak apa-apa, untuk sekarang kita pakai kayak gitu dulu. Sekarang kita pakein yang ini. Iya sih, menurut gue bisa gantiin Nova banget gitu. Karena gini, kalau kita lihat kayak ini, titik-titik gitu. Nah ini buat contoh aja nih. Ini kalau misalkan kalian pakai RGB yang pada umumnya, ini titik-titiknya dia bakal kelihatan. Itu exposure-nya udah turunin banget ya. Ini titik-titiknya kelihatan. Dan ini biar jadi gambaran, kalau cahaya keluar titik-titik kayak gini, mungkin kalau kita gedein, atau kita pakai exposure normal, dia nggak bakal kelihatan. Karena dia jadi satu gitu, seolah-olah cahayanya kan, kalau digedein. Tapi, kalau dia sumbernya nongol kayak gini, nanti bayangan, misalkan kita tembak dan menghasilkan bayangan, bayangannya juga akan jadi banyak. Nah, kalau kayak gini, kita kecilin pun, Ska boleh dikurangin exposure-nya. Ya pokoknya ini udah di intensitas terendahnya, di situ juga udah coba di stop down serendah mungkin gitu kan, cahaya yang masuk kamera, tapi dia tetap terlihat sumber cahayanya tuh segede gini. Gitu. Jadi ketika dia menghasilkan bayangan, bayangannya lebih natural, nggak ada steppingnya. Gitu. Itu balikin lagi aja Ska, gedein karena susah pasti nggak ngelihat gambaran guanya. Tadi titik-titiknya kelihatan, walaupun sebenarnya nih yang ini kalau kalian mau tahu, dia pakai ini juga filter. Cuma karena dia terlalu dekat, frost filternya ini tidak berpengaruh banyak gitu. Nah ini bayangan yang dihasilin ya. Lalu, nah ini malah jelas banget nih kalau kayak gini nih. Kalau tangan gua ke depannya dia, kelihatan nggak bayangannya? Berantakan. Iya tuh. Jadi dia ada beberapa step kalian bisa lihat. Karena individual pixelnya ngasilin bayangan sendiri. Dan ini mungkin beberapa orang nggak terlalu notice, tapi dalam satu produksi yang besar ini bisa sangat mengganggu gitu. Kalau secara tidak intention terjadi di dalam gambar kita. Nah bayangannya kayak gitu, kurang bagus. Sekarang ini kita coba matiin dan kita pakai
si ini, tapi di warna biasa aja ya. Ini buat nunjukin aja perbedaan dari modifiernya. Nah, kalian lihat dulu di sini bayangannya lebih rapih gitu ya. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan karena di jaraknya udah agak jauh, tapi kalau gue inin tangan gue, lihat tuh. Kita inin, dia nggak ada step-stepnya ya, bayangannya normal aja gitu, dari keras lalu dia pudar, tapi tidak ada kotak-kotak step tadi gitu. Nah, itu gunanya kalau pakai modifier. Satu lagi yang menarik sebenarnya nih, udah mau kelar. Jadi mereka menyediakan grid juga, dan jadi grid ini fungsinya buat membatasi arah cahayanya biar nggak tumpah gitu bahasanya. Dan dia ternyata softboxnya ada gridnya juga. Nah, coba liatin dari situ Ska, biar kelihatan gitu. Nah, ini dia nggak tumpah. Harusnya dari posisi kalian bisa lihat gitu beberapa cahaya yang ke stop dibandingkan kalau tanpa grid gitu. Ada cahaya yang ngarah ke kalian, tapi kalau kita pakai grid yang ke arah kalian ke blok gitu. Jadi muncul kesini. Ya itulah fungsinya grid kurang lebih. Tapi ya itu. Oke. Kurang lebih kayak gitu buat video kali ini. Sorry kalau misalkan kepanjangan, tapi semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan ini jelas lighting yang sangat racun, walaupun memang harganya cukup tinggi, tapi apa yang dihasilkan menurut gue dari produk quality-nya hingga light quality-nya sendiri, kualitas cahaya yang dikeluarkan, intensitasnya, dan sebagainya, itu menurut gue membuatnya sangat worth it gitu. Jadi ini adalah produk yang keren banget, dan penerapan si softbox dan juga gridnya juga menurut gue tuh cukup game changing juga gitu. Kayaknya kedepannya ini bakal jadi tren juga untuk brand-brand lain yang biasanya mengikuti langkah-langkahnya Aputur. Kayak gitu. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Ini belakangnya blown out nggak sih, Ska? Gue curiga. Enggak ya? Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.